Bab 441. Boneka. Ekspresi Li Yuechan berubah dan dia mencoba melarikan diri. Namun, kultivasi lelaki tua berjubah hitam itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Li Yuechan tidak bisa melarikan diri, apalagi melawan. Bahkan bunuh diri pun merupakan harapan yang muluk-muluk. Gadis kecil, ikutlah dengan orang tua ini untuk bersenang-senang. Jangan khawatir, orang tua ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, haha. Orang tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Chu Ling berbalik. Perasaannya campur aduk, tetapi dia tidak menyesalinya. Demi meraih tujuannya, ia rela mengorbankan segalanya. Dibandingkan dengan dunia, apa itu wanita dan anak perempuan? Senior, dia masih muda. Kamu harus bersikap lembut padanya nanti. Han Min berkata dengan hati-hati. Aku takut dia tidak suka kalau aku bersikap lembut, haha. Orang tua berjubah hitam itu tertawa dan hendak membawa Li Yuechan ke dalam ruangan. Wajah Li Yuechan dipenuhi keputusasaan dan air matanya terus mengalir. Dalam keputusasaannya, Li Yuechan teringat pada Long Chen, dan ingatannya yang hilang muncul kembali bagai gelombang pasang. Long Chen, kemarilah dan selamatkan aku. Li Yuechan meneriakkan nama Long Chen. Meskipun dia tahu kemungkinannya tipis, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah berteriak. Selain itu, tidak ada jalan lain. Haha, teriak aja. Teriak lebih keras. Aku suka rasanya ditaklukkan. Orang tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kebetulan sekali, aku juga suka menaklukkan. Sebuah suara terdengar tepat saat lelaki tua berjubah hitam itu hendak menarik Li Yuechan ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyambar dan menyerang lelaki tua berjubah hitam itu. Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu mengecil saat dia menghindar. Bang! Cahaya kemasan menembus dinding keras dan terus menembus beberapa dinding lainnya. Siapa itu? Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah serius. Ia segera menyadari bahwa orang yang datang itu adalah seorang pakar di antara para pakar. Tanpa diragukan lagi, itu adalah Long Chen. Long Chen berjalan ke ruang tamu istana kerajaan Chu dengan ekspresi dingin. Melihat Long Chen, Chu Ling begitu gembira hingga hampir melompat. Senior, itu dia. Dia Long Chen. Aku tidak menyangka bajingan kecil ini akan langsung masuk ke perangkap kita. Senior, sekarang semuanya terserah padamu. Cepat dan bunuh Long Chen. Han Min pun berkata dengan keras. Kalian semua, diam, teriak lelaki tua berjubah hitam itu. Jangan berisik. Long Chen mencibir dan berkata, kau hanya sampah tua yang sedang berjuang di akhir hayatnya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun hanya karena kau telah dibangkitkan? Hanya orang bodoh seperti Chu Ling yang akan berpikir kau kuat dan akan melakukan apa saja untukmu. Dia benar-benar bodoh. Long Chen, kau akan segera menyadari betapa bodohnya kata-katamu. Kau akan mati dengan mengerikan. Chu Ling berteriak. Long Chen mencibir. Jangan bicara soal apakah orang tua ini punya kemampuan membunuhku atau tidak. Bahkan jika dia punya kemampuan membunuhku pada akhirnya, membantumu memberontak dengan sukses, dan membiarkanmu naik tahta, lalu kenapa? Pernahkah kau berpikir bahwa pada akhirnya, semua yang kau lakukan akan sia-sia? Sekalipun kau berhasil, kau hanya akan menjadi boneka yang menyedihkan. Kamu seharusnya senang aku ada di sini karena aku tidak akan membiarkan benda lama ini hidup lebih lama dari hari ini. Petik 2. Kata-katanya menyadarkan Chu Ling. Benar. Makhluk hidup tingkat fosil ini tidak hanya tidur dengan wanitanya, Han Min, tetapi juga tanpa ampun menodai Li Yuechan. Sekalipun orang tersebut membantunya meraih hal-hal hebat, pada akhirnya ia akan direduksi menjadi boneka yang menyedihkan. Long Chen benar tentang ini. Chu Ling, yang terbangun kaget, segera bergegas maju dan menarik Li Yuechan ke belakangnya untuk melindunginya. Ia berkata, Yuechan, maafkan aku. Li Yuechan mendorong Chu Ling menjauh dan berlari ke arah Long Chen. Kalian sudah selesai mengobrol. Pria tua berjubah hitam itu mencibir, sekelompok semut rendahan. Mereka hanya tahu cara memperjuangkan ketenaran dan kekayaan. Sungguh menyedihkan. Hehe, aku tidur dengan wanita Raja Chu dalam perjalanan ini dan bahkan bertemu dengan bibit yang bagus. Perjalanan ini tidak sia-sia. Bibit bagus yang dimaksudnya tentu saja Long Chen. Matanya terus mengamati Ye Qiu, seolah-olah ia telah menemukan kelezatan yang tak tertandingi. Ia tertawa aneh, kalau aku memakanmu, efeknya pasti setara dengan memakan pil besar. Bajingan kecil, ayo. Hari ini, kau akan menjadi makanan terbaik bagi orang tua ini untuk mencapai puncaknya. Suamiku, hati-hati. Budidaya tanaman tua ini tidak mudah. Li Yuechan mengingatkannya dengan lembut. Kau memanggilku suamiku, kau benar-benar sudah pulih ingatanmu. Long Chen tertegun. Kita bicarakan ini nanti.
Suamiku, aku akan berurusan dengan bajingan tua ini bersamamu. Kalau aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Li Yuechan mengepalkan tinjunya. Bab 442. Memukul seseorang saat mereka sedang jatuh. Melihat ekspresi Li Yuechan dan cara dia memanggilnya, suami, Long Chen langsung memastikan bahwa ingatannya telah pulih. Yue Ying, mundurlah. Aku akan mengurus benda tua ini. Long Chen menarik Li Yuechan di belakangnya. Kemudian, Long Chen menyerang pria tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu juga mengambil tindakan dan bergegas menuju Long Chen. Pertempuran besar akan segera dimulai. Ledakan. Serangan pertama menyebabkan seluruh rumah berguncang seakan-akan hendak runtuh. Cek, semut, kamu kuat banget. Lagi. Orang tua berjubah hitam itu tertawa menakutkan dan menyerang secepat kilat. Hai serangga tua yang tak pernah mati, hari ini adalah hari kematianmu. Aku akan membakar tulang-tulangmu dan menebarkan abumu agar kau tak pernah punya kesempatan untuk berjuang terus di ambang kematian. Long Chen meletus tanpa bisa ditahan. Ini karena Long Chen dapat merasakan bahwa kekuatan tempur orang tua ini sangat kuat, kekuatan sihirnya sangat dalam, dan metodenya aneh. Bahkan seekor singa pun akan mengerahkan seluruh kekuatannya saat berburu kelinci. Terlebih lagi, lawannya adalah seorang ahli yang berpengalaman, jadi Long Chen tidak akan lengah. Yue Ying, ayo kita mundur dulu. Di sini berbahaya. Chuling menarik Li Yuechan dan mundur. Li Yuechan menepis Chuling dan berkata dengan marah, jangan tarik aku bisa jalan sendiri. Ledakan. Saat Li Yuechan selesai berbicara, aula di depan mereka runtuh. Bang bang bang. Serangkaian suara benturan bergema bagaikan buntur yang teredam. Kedua sosok itu saling bersilangan dan bertarung dengan sengit. Berbagai macam teknik mantra beterbangan di langit. Chuling dan yang lainnya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Han Min menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen, yang selama ini dipandang rendah olehnya, akan tumbuh sampai sejauh ini. Chuling, apa yang harus kita lakukan jika Long Chen menang? Han Min bertanya dengan suara rendah. Untuk saat ini, aku masih berharap dia menang. Orang tua ini kejam dan tak kenal ampun. Jika Long Chen tidak menang, aku khawatir aku akan menjadi boneka. Kata Chuling dengan suara rendah. Tapi kalau Long Chen menang, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Dia salah satu anak buah leluhur Xia. Han Min berkata penuh arti. Mari kita lihat dulu. Semoga mereka berdua menderita. Chuling berkata sambil menggertakkan giginya. Dia bicara sangat pelan, tidak berani membiarkan Li Yuechan mendengarnya. Di depan mereka, pertempuran antara Long Chen dan lelaki tua berjubah hitam itu semakin mengerikan. Istana-istana Chu Royal Palace dihancurkan satu demi satu. Bajingan kecil, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau sudah memasuki dao alam jimat. Orang tua berjubah hitam itu berteriak, dan matanya berubah menjadi merah darah. Aku juga meremehkanmu. Kau memang anjing gila tua yang telah menjadi roh. Long Chen berkata dengan dingin. Apa gunanya berdebat? Sekalipun kau berada di ranah dao jimat, aku akan tetap menekanmu dan menelanmu hidup-hidup. Kita baru akan tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati setelah kita bertarung. Tubuh Long Chen bagaikan kilat saat ia mengambil inisiatif menyerang. Hanya dalam 3 menit, mereka berdua telah bertukar ratusan jurus. Keduanya terluka dan darah menetes. Hati Li Yuechan sakit saat melihat Long Chen berdarah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pertempuran tingkat ini, dia akan mati jika naik. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan melukai monster tua itu. Waktu berlalu, 7 menit telah berlalu. Long Chen berlumuran darah, dan beberapa lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Pria tua berjubah hitam itu pun tak tenang. Tak satu pun bagian tubuhnya yang utuh. Bajingan kecil, kau mengejutkanku. Ayo kita bertarung lagi. Orang tua berjubah hitam itu ingin melarikan diri. Meskipun dia tidak akan kalah untuk saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan Long Chen dalam pertempuran ini. Dia akan mati jika dia menahannya. Kau mau pergi? Tidak mungkin. Long Chen menyusulnya dan bertarung dengan pria tua berjubah hitam itu lagi. Bajingan kecil, Chuling ingin membunuhmu. Kalau kau berani membunuhku, kau akan terluka parah dan segera mati. Saat itu, kalau Chuling memukulmu saat kau terpuruk, kau juga akan mati. Aku sarankan kau pintar dan jangan bodoh. Orang tua berjubah hitam itu berteriak. Itu urusan masa depan. Saat ini, aku hanya ingin menghancurkanmu. Di dalam wilayah Xia Raya, aku tidak akan membiarkan iblis tua sepertimu ada. Long Chen tidak mundur dan menahan orang tua itu.
Orang tua berjubah hitam itu sangat marah dan terus mencoba melarikan diri. Akan tetapi, metode apapun yang digunakannya, dia tidak dapat melakukannya. Karena kamu ingin mati, maka kita akan mati bersama. Pria tua berjubah hitam itu menemukan waktu yang tepat untuk memeluk Long Chen erat-erat. Kemudian, ia mulai menyalurkan seluruh kekuatan magis di tubuhnya dan bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Long Chen mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang semakin menakutkan. Bukanlah suatu kerugian bagiku untuk menyeret kesayangan surga muda sepertimu untuk mati bersamaku, haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Faktanya, pria tua berjubah hitam itu sedang memainkan permainan psikologis dengan Long Chen. Ia menduga bahwa dalam keadaan normal, Long Chen pasti akan menyerah dan tidak benar-benar mati bersamanya. Ia akan berusaha menghindari penghancuran diri. Dan dia dapat memanfaatkan momen ketika Long Chen menghindar untuk melarikan diri. Akan tetapi, lelaki tua berjubah hitam, yang sudah menyusun rencananya, segera menyadari ada sesuatu yang salah. Long Chen tidak menghindar. Anjing tua, main-main denganku, kau masih terlalu hijau. Long Chen mencibir. Ia mengangkat sikunya dan memukul perut lelaki tua itu. Puff! Pria tua berjubah hitam itu memuntahkan darah. Serangan ini telah mengalihkan perhatiannya dan ia sama sekali tidak mampu membalikkan arah penghancuran diri. Ledakan. Mana lelaki tua berjubah hitam itu terkonsentrasi pada satu titik dan meledak sepenuhnya. Energi itu berubah menjadi energi yang sangat bergejolak dan membanjiri seluruh dunia. Seluruh istana kerajaan curata dengan tanah dalam sekejap. Li Yuechan dan yang lainnya juga terpental dan memuntahkan banyak darah. Ketika debu mereda, hanya beberapa helai pakaian yang jatuh dari langit. Long Chen dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak terlihat dimanapun. Li Yuechan begitu cemas hingga dia menangis saat mencari Long Chen di reruntuhan. Mungkinkah Long Chen juga terbunuh oleh ledakan itu? Han Min merasa gembira. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ayo kita cari dia juga. Kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat jasadnya. Kata Chuling dengan suara rendah. Baiklah, katanya. Han Min dan Chuling mengikuti Li Yuechan dan mulai mencari. Aku di sini. Suara Long Chen tiba-tiba terdengar. Li Yuechan segera berbalik dan melihat Long Chen mengulurkan tangannya dari tanah. Sayang, aku akan menarikmu keluar. Li Yuechan bergegas maju. Kondisi Long Chen sangat buruk. Dengan bantuan Li Yuechan, ia berhasil kembali ke tanah dan terbaring terengah-engah. Mata Chuling menjadi gelap saat dia melihat Long Chen masih hidup. Yuechan, biarkan aku mengobatinya. Kata Chuling. Tidak perlu. Jauhi dia, segera. Li Yuechan buru-buru berteriak. Dia takut Chuling akan menyakiti Long Chen saat dia terjatuh. Nak, aku jadi sadar kalau Long Chen telah berjasa besar kepadaku dengan membunuh bajingan tua itu. Buat apa aku menyakitinya? Jangan khawatir, aku akan introspeksi. Beri aku kesempatan untuk minta maaf padanya. Kata Chuling dengan serius. Li Yuechan menatap Chuling dengan waspada. Aku masih ayahmu, kenapa aku harus berbohong padamu? Kondisinya tidak baik, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kata Chuling dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku peringatkan kau, kalau berani menyakitinya, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita dan menganggapmu musuhku. Li Yuechan berkata dengan tegas. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Chuling melangkah ke sisi Long Chen. Detik berikutnya, cahaya dingin melintas di tangan Chuling, dan sebuah belati muncul, menusukkannya ke jantung Long Chen. Bab 443. Tersesat. Li Yuechan sudah siap menghadapi serangan Chuling, tetapi dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Li Yuechan berteriak ketika dia melihat Chuling mencabut belati berdarah itu. Ah! Chuling, kau bajingan. Aku akan membunuhmu. Li Yuechan berteriak dan bergegas menuju Chuling. Yuechan, jangan konyol. Chuling tiba-tiba menamparkan perut Li Yuechan. Li Yuechan memuntahkan darah dan terpental. Wajahnya pucat pasi. Dari segi kekuatan, dia masih belum sebaik Chuling. Untung saja Long Chen membantu kita membunuh iblis, kata Chuling dengan suara berat. Tapi dia tidak bisa hidup. Tidak baik bagi kita jika dia hidup. Li Yuechan tidak berkata apa-apa. Ia segera berlari ke sisi Long Chen dan menggendongnya. Yue-san, dia sudah mati. Ki-nya sudah hilang. Kamu seharusnya tidak sekeras kepala itu, kata Chuling dengan serius. Chuling, lebih baik kau ingat apa yang kau lakukan hari ini. Li Yuechan menggendong Long Chen dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Mata Chuling berkilat penuh niat membunuh. Ia ingin menyerang, tetapi Han Min menghentikannya.
Apa maumu, bisik Han Min, Long Chen sudah mati. Sebenci apapun Yue Ying pada kita, dia tidak akan melakukan apapun pada kita. Lagi pula, kita orang tua kandungnya. Setelah dia tenang, kita bisa membujuknya dan dia akan kembali dengan patuh. Anak ini terlalu emosional, kata Chuling dengan suara rendah. Baiklah, jangan khawatirkan ini dulu. Kurasa kau harus menemui leluhur Xia sekarang dan menceritakan situasinya. Ini kesempatan bagus, kata Han Min. Kau benar juga. Aku akan segera pergi. Chuling segera berangkat. Di luar, Li Yuechan mengendarai mobilnya dan melaju keluar kota, memasuki hutan. Setelah menghentikan mobil, Li Yuechan dengan panik menyuntikkan kekuatan sihirnya ke tubuh Long Chen dalam upaya untuk menghidupkan kembali jantungnya yang telah berhenti berdetak. Namun, Long Chen tidak bereaksi sama sekali bahkan ketika kekuatan sihirnya hampir habis. Hal ini membuat Li Yuechan sangat putus asa dan sangat kesakitan. Air matanya terus mengalir seperti tali yang putus. Jangan tinggalkan aku sendiri. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka seperti ini. Ini semua salahku. Li Yuechan menamparkan dirinya sendiri karena menyalahkan diri sendiri. 10 menit kemudian, Li Yuechan mulai mencoba lagi. Namun, tetap saja tidak berhasil. Li Yuechan putus asa. Kalau kau mati, aku juga takkan bisa hidup. Aku akan mengikutimu. Tunggu aku. Aku takut berjalan sendirian di jalan Springs yang kuning. Li Yuechan segera memeluk Long Chen dan bersiap untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, Long Chen tiba-tiba batuk. Li Yuechan curiga ia salah dengar dan buru-buru mencoba memeriksa detak jantung Long Chen. Yang mengejutkannya, detak jantung Long Chen telah kembali normal. Suamiku, kamu masih hidup. Kamu tidak mati. Hebat sekali. Li Yuechan menangis karena bahagia. Long Chen membuka matanya dan tersenyum tipis. Aku menduga ayahmu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak, jadi aku menyegel hidupku terlebih dahulu, menyebabkan keadaan mati suri. Begitulah caraku berhasil bersembunyi darinya dan bertahan hidup. Jadi begitu. Li Yuechan memeluk Long Chen erat-erat. Sayang, ini semua salahku. Pukul aku. Mana mungkin aku tega memukulmu. Yuechan, nyalakan AC di mobil. Terlalu dingin, kata Long Chen. Oke, aku akan segera menyetir. Li Yuechan segera menyalakan AC. Setelah selesai, Li Yuechan kembali tertegun. Suamiku, apakah kamu terluka parah? Ada yang bisa kubantu? Kau hanya perlu membantuku berjaga. Aku bisa pulih sendiri. Yushu bodoh, kau hampir menghabiskan semua kekuatan sihirmu dan memberikannya padaku. Apa kau tidak takut sesuatu akan terjadi padamu? Aku tidak takut. Jika kamu bangun semenit lebih lambat, aku akan hancur dan ditinggalkan bersamamu. Aku tidak ingin hidup sendiri. Li Yuechan menyeka air matanya. Istriku yang baik, kamu sangat penurut. Kamu juga harus istirahat. Long Chen menyentuh kepala Li Yuechan dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Kali ini, vitalitas Long Chen memang telah rusak parah dalam pertarungan dengan orang tua itu. Monster tua pada level itu memang menakutkan dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Pada saat ini, Chuling bergegas pergi menemui leluhur Xia dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mendengar Long Chen telah meninggal, hati leluhur Xia menjadi dingin. Namun di permukaan, leluhur Xia masih harus berpura-pura tenang dan bertanya, kamu yakin dia sudah mati? Aku yakin, aku pribadi akan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Petik 2. Chuling hampir saja membocorkannya. Leluhur Xia adalah orang bijak dan dapat menebak apa yang sedang terjadi. Long Chen pasti telah mengalahkan orang tua itu, dan Chuling pasti telah memukulnya saat dia terjatuh. Menurut apa yang kau katakan, Long Chen mungkin tidak akan mati setelah dibawa pergi oleh putrimu. Lagi pula, Long Chen adalah pemuda yang akan terus menciptakan keajaiban. Aku percaya padanya, kata leluhur Xia. Tapi dia benar-benar mati, kata Chuling serius, saudaraku, kediaman Xia sangat penting. Jika berita kematian Long Chen tersebar, akan ada konsekuensi serius. Saat itu, para kultivator dari semua pihak akan memulai kerusuhan, dan orang-orang dari dunia luar juga akan siap untuk bertindak. Ini akan menjadi kekacauan besar dan akan sulit untuk dibersihkan. Maksudmu, Xia Manor yang agung akan diserahkan padamu untuk dikelola. Leluhur Xia menyipitkan matanya. Saudaraku, aku pasti bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Percayalah padaku, kata Chuling dengan suara rendah. Enyahlah, katanya. Leluhur Xia menolak. Bab 444. Kegelapan akan datang. Leluhur Xia sangat marah pada Chuling.
Culinglah yang telah membawa masalah bagi Long Chen, namun dia berani mengklaim pujian. Culing tidak menyangka leluhur Xia akan begitu marah dan memintanya pergi. Setelah hening sejenak, Culing berkata dengan suara berat, "Saudara Kaisar, tugas-tugas Xia Manor Agung harus dilanjutkan. Jika tidak, dunia akan kacau balau." Pada saat itu, jika hati rakyat tercerai-berai dan terjadi perselisihan terus-menerus, wilayah Xia yang luas akan berada dalam bahaya. Omong kosong, kalau negara ini dalam bahaya, pasti karena terlalu banyak penjahat sepertimu, bantah leluhur Xia. Aku akan membunuh mereka semua satu persatu dan dunia akan damai. Kata-kata ini kuat dan beresonansi. Hati Culing bergetar. Ia berkata dengan suara rendah, "Karena kau bersikeras tidak membiarkan keluarga kerajaan Chu menegakkan hukum atas nama Xia Agung, aku yakin kau pasti punya rencana lain. Apapun yang terjadi, aku juga berharap Xia Agung akan stabil. Saudaraku, aku pamit dulu." Culing berbalik dan pergi. Leluhur Xia mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajahnya memucat. "Leluhur Xia, banyak hal telah terjadi akhir-akhir ini. Aku punya firasat buruk tentang ini." Bayangan hitam perlahan muncul di samping leluhur Xia. "Aku juga punya firasat buruk. Ceritakan dulu." Leluhur Xia melepaskan kepalan tangannya dan segera menenangkan diri. Bayangan hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, "Raja Chu baru-baru ini pergi ke pemakaman kuno untuk membangkitkan kembali keberadaan kuno. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa orang telah melakukan ini sejak lama. Selain itu, terdapat pula beberapa makam dan kuburan kuno tempat hal serupa terjadi. Beberapa eksistensi kuno yang seharusnya telah lenyap dalam arus sejarah yang panjang, anehnya semuanya hidup kembali. Leluhur Xia, saya menduga bahwa dunia akan berubah." Mendengar ini, tatapan leluhur Xia berubah serius. "Seberapapun dunia berubah, kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan rakyat Xia yang agung. Bagaimanapun keadaan dunia, kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Kita harus menjaga prinsip dasar kita, yaitu melindungi rakyat kita. Tak seorang pun boleh melewati batas ini." Kasihan sekali Long Chen. Dia masih sangat muda, tapi kultivasinya sudah tak tertandingi. Jika dia tidak mati, dia akan punya kesempatan untuk menghancurkan era besar yang akan segera berubah menjadi gelap ini. Bayangan hitam itu berkata dengan suara yang dalam. "Dia tidak akan mati. Aku sangat yakin pada anak itu," kata leluhur Xia. "Culing tidak akan bisa membunuhnya. Tunggu saja. Long Chen pasti akan kembali. Saya harap begitu," kata bayangan hitam itu. Di sisi lain, setelah Culing kembali ke rumah besar, dia sangat marah hingga menghancurkan banyak barang. Han Min melihat ini dan tahu bahwa diskusi itu tidak berjalan mulus. "Jangan berkecil hati. Sebagai kaisar generasi ini, jika Anda berbicara seperti ini kepadanya dan meminta kekuasaan, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Ini adalah sifat manusia," kata Han Min. Culing terkejut. "Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih menyarankanku untuk membicarakan hal ini dengan leluhur Xia?" "Itu hanya untuk memberitahu leluhur Xia." Han Min tersenyum dan berkata, "Coba pikirkan. Long Chen sudah tidak ada lagi, dan seseorang harus mengambil alih kediaman Xia yang agung. Siapa lagi yang bisa dia temukan untuk menggantikan posisi Long Chen? Jika kau merekomendasikan dirimu sendiri sebelumnya, menurutku, dia hanya akan memikirkanmu. Pada akhirnya, bahkan jika dia harus menahan napas, dia tidak punya pilihan selain mencarimu." "Cerdas." Culing mengacungkan jempol padanya. "Kamu pantas menjadi wanitaku. Kamu jago psikologi." "Itu tidak benar." Han Min tersenyum. Lumayan. Ayo, biarkan aku merasakan sakitnya." Culing memeluk Han Min. "Jangan." "Aku," kata Han Min cepat. "Aku. Demi benda tua itu. Aku belum membersihkannya dengan benar." "Oh, benarkah? Aku suka seperti ini." Mungkinkah kamu? Apakah kamu punya fetis tertentu? Kamu baru sadar." "Hahaha." Di hutan, Long Chen pulih dengan cepat. Kali ini, dia terluka parah dan sekarat, yang membuat Long Chen merasakan kehancuran dan kelahiran kembali, dan dia pun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Taoisme jimat. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi saat berkultivasi, Long Chen merasakan bahwa kekuatan semacam hukum Dao antara langit dan bumi tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Sehari satu malam telah berlalu, dan Long Chen telah memulihkan lebih dari separuh kekuatannya. Pada saat tertentu, Long Chen tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke kiri. "Ada apa?" Liu Echan, yang berdiri di samping Long Chen, bertanya dengan cemas. "Seorang ahli sedang mendekat," kata Long Chen. Saat dia berkata demikian, sesosok tubuh perlahan mendekat dari jarak yang tidak jauh. Ketika dia mendekat,
Long Chen menyadari bahwa orang itu adalah guru Zhuge Xuan, yang dikenal sebagai Zhuge Abadi Tua. Jadi itu kau, Pak Tua. Aku penasaran siapa dia. Long Chen merasa lega dan tersenyum. Bagaimana kau tahu aku di sini? Hanya ada hal-hal di dunia ini yang tidak ingin diketahui orang tua ini. Tidak ada yang ingin diketahui orang tua ini tetapi tidak bisa diketahuinya. Orang tua Zhuge tersenyum percaya diri. Mungkin saja tidak. Coba tebak apa yang akan kulakukan sekarang, tanya Long Chen sambil tersenyum. Kalau kau benar, kuakui kau memang sangat kuat. Aku malu mengatakan ini. Aku sudah melihat segalanya di dunia, kata lelaki tua Zhuge. Tapi aku sama sekali tidak bisa melihat Tuan Long. Haha, dasar tua bangka, berhenti berpura-pura. Kenapa kau datang mencariku? Sesuatu yang besar telah terjadi. Ekspresi Pak Tua Zhuge berubah serius. Kegelapan akan datang. Dunia manusia akan menjadi surga atau neraka. Apa maksudmu? Long Chen mengerutkan kening. Tuan Long, tidakkah Anda menyadari bahwa aura langit dan bumi telah berubah? Selain itu, di pemakaman dan makam kuno di seluruh dunia, terdapat tokoh-tokoh kuno yang bukan berasal dari era ini yang bangkit kembali. Tidak semuanya dibangkitkan oleh manusia, tetapi banyak yang terbangun dengan sendirinya dan muncul kembali di dunia. Tuan Long, tidakkah menurutmu itu aneh? Kata orang tua Zhuge dengan sungguh-sungguh. Long Chen menatap orang tua Zhuge. Menurut pengamatanku, dunia sedang berubah, dan bumi sedang berevolusi, kata Zhuge tua. Bahkan orang biasa pun dapat merasakan perbedaannya. Bulan lalu, seekor babi betina yang dibesarkan oleh seorang pria tua melahirkan 10 anak babi. Setiap anak babi lahir dengan baju besi perak dan kebal terhadap senjata. Setengah bulan yang lalu, sebuah pohon tua di Jiangnan tumbuh aneh dari tanah dan terbang di udara seolah-olah telah menumbuhkan kaki. Tak seorang pun tahu kemana perginya. Seminggu yang lalu, seorang pemuda biasa di Linjiang tiba-tiba demam tinggi. Setelah demamnya mereda, sebuah tanduk perak tumbuh di dahinya. Tanduk perak itu memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Ia bahkan bisa membunuh seekor sapi dengan satu jari. Orang ini telah dibawa diam-diam oleh departemen terkait untuk pelatihan. Hal serupa terus terjadi. Apakah kamu sudah menyadarinya? Kebangkitan Kiroh. Kata Long Chen. Hebat, kata Pak Tua Zhuge, dunia telah berubah drastis dan roh-roh jahat telah bangkit. Masih belum diketahui apakah akan gelap atau mulia, tetapi kegelapan pasti akan turun. Ini adalah kegelapan sebelum kebangkitan Qi, seperti musim dingin yang dingin sebelum musim semi. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati dalam kegelapan. Ini adalah survival of the fittest antara langit dan bumi, dan juga merupakan ancaman besar bagi dunia oleh roh-roh jahat yang telah bangkit. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kita akan bertahan dari kegelapan ganda ini. Mungkinkah kamu terlalu memikirkannya? Long Chen masih tidak percaya hal seperti itu akan terjadi. Lihatlah kelinci liar di sana. Orang tua Zhuge mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu tempat sejauh 100 meter. Di balik pohon besar 100 meter jauhnya, seekor kelinci putih kecil tampak sedang menggertakkan giginya di atas batu. Giginya berubah menjadi emas, dan ketika ia menggertakkan giginya, lingkaran cahaya keemasan menyebar. Bahkan batu-batu keras pun tak mampu menahannya dan terpotong lapis demi lapis. Kau lihat itu. Apa kau masih berpikir aku berbohong? Hal-hal aneh terjadi di mana-mana. Kau harus bersiap untuk perang, kata Zhuge tua dengan suara berat. Perang apa? Dunia sedang berubah, dan trennya pun berubah. Bagaimana aku bisa melawan Dao Surgawi? Long Chen tersenyum pahit. Bukan melawan Dao Surgawi, tapi melawan makhluk-makhluk kuno yang telah bangkit. Kau adalah penguasa Grensia Manor, kau tidak bisa hanya melihat makhluk-makhluk kuno itu mencelakai dunia manusia, kata Pak Tua Zhuge. Mengapa mereka ingin menyakiti dunia manusia? Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini. Setelah dihidupkan kembali, mereka membutuhkan energi yang tak terbayangkan besarnya untuk memulihkan vitalitas mereka. Kekuatan hidup makhluk hidup adalah suplemen yang sempurna bagi mereka. Seberapa besar kemungkinan dia akan melakukan itu? Kata orang tua Zhuge dengan sungguh-sungguh. Hati Long Chen bergetar saat dia mengingat kata-kata pria tua berjubah hitam dari istana kerajaan Chu. Orang tua berjubah hitam itu telah berkata lebih dari sekali bahwa dia akan memakannya. Saat itu, Long Chen mengira itu hanya ancaman. Sekarang setelah dipikir-pikir, makhluk tua itu benar-benar ingin memakannya dan mengobatinya sebagai obat mujarab. Ai, itu saja yang ingin kukatakan. Aku akan pergi. Orang tua Zhuge hendak pergi. Tunggu, kamu belum bisa pergi. Long Chen buru-buru menarik lelaki tua Zhuge kembali. Bab 445. Langit dan bumi bereinkarnasi. Ada apa lagi?
Kali ini, aku datang untuk memberimu peringatan. Kata orang tua Zuge sambil tersenyum. Jangan. Kau orang tua, kata Long Chen, karena kau tahu seorang maha kuasa kuno telah bangkit, bukankah seharusnya kau maju dan membunuh mereka bersama-sama sebagai ahli zaman ini? Apakah kau mencoba membunuhku juga? Orang tua Zuge melotot padanya. Apa maksudmu? Long Chen tercengang. Itu karena aku salah satu dari banyak orang yang kembali hidup, kata lelaki tua Zuge, desah. Aku kembali hidup lebih dulu dari mereka, tetapi aku telah melupakan banyak hal dari masa lalu dan tidak dapat mengingatnya. Mendesis. Long Chen tersentak. Dia telah lama mengenal kakek tua Zuge, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau lelaki tua misterius ini akan bangkit kembali. Long Chen, tidak semua orang yang dibangkitkan itu jahat. Pasti ada orang baik. Kau tidak bisa membunuh mereka semua dengan satu serangan. Kau harus berhati-hati. Selamat tinggal. Begitu Zuge selesai berbicara, dia menghilang. Alis Long Chen berkerut erat saat dia berpikir keras. Saat dia bertemu dengan lelaki tua Zuge sebelumnya, dia mengira lelaki tua itu telah melihat wilayah kekuasaannya. Namun, Long Chen masih memiliki perasaan yang sama saat dia melihat lelaki tua Zuge lagi. Long Chen merasa ini sangat aneh. Seolah-olah tidak peduli seberapa besar kemajuannya atau seberapa tinggi wilayah kekuasaannya, dia akan selalu merasa seperti berada di wilayah yang sama dengan Zuge tua saat dia melihatnya. Lalu, di alam manakah benda tua ini berada? Long Chen sangat penasaran. Sayang, apakah yang dikatakan guru tua Zuge benar? Mungkinkah dunia manusia kita sedang mengalami perubahan yang tak terlukiskan? Li Yuechan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin. Ayo pergi. Kita tidak bisa menebak kebenarannya. Ayo jalan-jalan dan amati dunia. Kita akan tahu sendiri apakah dia berbohong atau tidak. Long Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah. Tapi sebelum itu, haruskah kita memberitahu leluhur Xia? Dia pasti sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Tidak perlu, kata Long Chen, asalkan kita muncul, dia pasti tahu aku masih hidup. Tapi aku punya pertanyaan lain untukmu. Ayahmu memukulku saat aku sedang terpuruk. Bagaimana menurutmu kita harus menghadapi ini? Maumu? Li Yuechan berkata dengan santai. Apa maksudmu dengan, ikuti aku? Kau tidak marah karena aku membunuh mereka? Long Chen bertanya. Li Yuechan menggertakkan giginya dan berkata pelan, bunuh mereka kalau kau mau. Mereka memang pantas mati, tapi jangan bunuh mereka di depanku. Meskipun mereka pantas mati, aku tidak ingin melihat mereka mati di depanku. Jangan beritahu aku kapan kau ingin mereka mati. Jangan beritahu aku. Sepertinya kamu masih menyimpan rasa kasihan di hatimu, kata Long Chen. Aku tidak menyangkal ini. Li Yuechan memejamkan mata dan berkata dengan suara berat, aku tidak seperti mereka. Aku tidak bisa sedingin mereka. Demi keuntungan, mereka rela mengorbankan putri mereka sendiri untuk monster tua. Sekalipun mereka telah membuat 1000 kesalahan, aku tidak tega melihat mereka mati di hadapanku. Jadi, suamiku, saat kau membunuh mereka, tolong jangan biarkan aku melihatnya, oke? Aku tidak akan membunuh mereka, kata Long Chen lembut, meskipun aku sangat ingin membunuhnya, aku bisa sedikit menderita untukmu. Paling-paling, aku bisa menahannya. Tahta ayahmu akan disingkirkan, budidayanya akan dilucuti, dan semua asetnya akan dikembalikan ke kas negara Xia yang agung. Saya tidak keberatan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menjadikannya orang biasa dan berhenti berpikiran buruk tentang menyakiti orang lain. Li Yue berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena dia, Chu Ling pasti sudah mati. Karena dia tidak mati, maka ini adalah hasil terbaik. Dalam setengah bulan berikutnya, Long Chen membawa Li Yuechan berkeliling Xia Raya. Mereka melihat banyak fenomena aneh terjadi, dan frekuensinya meningkat. Misalnya, seekor sapi yang dipelihara di rumah tiba-tiba dapat berbicara dan menumbuhkan sisi kemas di tubuhnya. Misalnya, ikan mas kecil di bak mandi tiba-tiba tumbuh sayap, melompat keluar dari akuarium, dan terbang menjauh. Misalnya, seorang petani tua biasa yang berusia 60-an tiba-tiba menjadi bersemangat dalam semalam dan kembali ke masa mudanya. Contoh lain ialah beberapa gunung kuno jauh lebih tinggi daripada biasanya, atau gunung misterius lain muncul di samping gunung-gunung terkenal itu. Segala macam hal aneh terus terjadi, semuanya mengisyaratkan bahwa dunia sedang berubah. Yusfu, Reiki telah benar-benar pulih. Zaman akhir Dharma akan segera berakhir. Di dekat Gunung Kunlun, Long Chen menggendong Li Yuechan dan memandangi pemandangan suci Gunung Kunlun. Pada saat ini, pegunungan Kunlun tampak diselimuti cahaya surgawi dan sangat misterius. Dunia sedang mengalami reinkarnasi dan evolusi. Zaman keemasan telah tiba.
Li Yuechan tersenyum cerah dan berkata, kurasa itu bukan hal yang buruk. Seiring dunia berevolusi, segudang roh juga akan berevolusi bersamanya. Mereka akan menjadi lebih kuat dan hidup lebih lama. Pemisahan yang menyedihkan antara kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian akan jauh berkurang. Namun akan ada lebih banyak pertempuran berdarah, dan banyak orang akan mati. Long Chen berkata sambil tersenyum. Li Yuechan memutar matanya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.